Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus value engineering tentang hospital and staff housing complex. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Pertama, ada tentang rumah sakit. Ringkasan eksekutif ya. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau desain dokumen untuk mengoptimalkan daya dampak biaya dari keputusan desain. Proyek ini melibatkan rumah sakit sekitar 350 square feet dan sebuah komplek perumahan dari 5 bangunan sekitar 195.000 square feet. Biaya yang divalidasi oleh tim value engineering dan disepakati oleh EE berjumlah 93 juta dolar. Ada sekitar 127 ide yang dihasilkan selama fase awal peninjauan, dari 56 ide yang dikembangkan. Selain itu, beberapa saran, sekitar 22 desain, dihasilkan mewakili komentar jenis tinjauan dari desain tim value engineering. Proposal ini mewakili potensi penghematan awal lebih dari 16 juta dolar dan penghematan potensial lanjutan tambahan dalam operasi pemeliharaan dan peningkatan pendapatan sekitar 265.000 dolar per tahunnya. Juga, rekomendasi yang disarankan tentang potensi biaya konstruksi yang ditangguhkan untuk mendukung peralatan medis termasuk sebesar sekitar 5 juta dolar. Nah, selanjutnya ada ringkasan rekomendasi pokok. Terdiri dari 5 intinya. Ada ringkasan dari arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, dan medis. Yang pertama, arsitektural. Ada 16 item yang bila di total sekitar 3.500.000 dolar. Berikut adalah item yang pokok. Yang pertama, meninjau desain interior untuk perumahan dan rumah sakit. Yang kedua, untuk perumahan, menghilangkan balkon, unit dokter, kanopi yang tidak terlalu mahal, menghilangkan basement, menggunakan panel dinding eksterior yang lebih murah. Kemudian merevisi desain pracetak eksterior rumah sakit dan perumahan dari ketebalan 7 menjadi 5 untuk mempertimbangkan penggunaan batu dan batu loka. Menaikkan tingkat basement rumah sakit 1 meter untuk mengurangi peningkatan hidrostatik pada lempengan. Revisi finishing lantai dasar granit dan menggunakan finishing lantai yang lebih murah dan lebih praktis untuk ruang operasi. Selanjutnya yang struktural, ada 2 item yang bila ditotal sekitar 130.000 dolar sebagai berikut. Yang pertama, merevisi sistem struktural menjadi flat slab dan meningkatkan tinggi lantai ke lantai menjadi 14 ke 3. Sederhanakan tingkat lempengan lantai, tingkat lempengan tanah dan ruang basement untuk mengurangi perubahan nilai. Kemudian yang mekanikal, ada 14 item yang bila ditotal sekitar 1 juta dolar pada awalnya dan 110.000 per tahun dalam tabungan tahunan. Nah, berikut adalah item pokoknya. Yang pertama, mengkonsolidasi limbah sanitasi dan saluran pembuangan di dalam gedung. Yang kedua, mempertimbangkan untuk menghilangkan pabrik pengolahan limbah. Solusi alternatifnya ada mempertimbangkan pabrik yang lebih murah menghasilkan penghematan biaya awal 320.000 dolar atau menyediakan sistem septic tank yang menghasilkan penghematan biaya awal 375.000 dolar. Yang ketiga, mempertimbangkan untuk menyediakan sistem penyimpanan energi termal air dingin sebagai sarana menumpahkan muatan listrik selama jam sibuk. Kemudian rekomendasi ini tidak dianalisis dengan sangat rinci, namun itu dapat dikembangkan jika muatan listrik bangunan tumbuh di luar ukuran gardu standar perusahaan listrik atau kemampuan untuk memberikan daya puncak. Kemudian ini lanjutannya yang mekanikal, mempertimbangkan untuk meningkatkan kenaikan suhu air dingin dari 42 derajat Fahrenheit ke 46 derajat Fahrenheit, seluruh kumparan pendingin. Ini menghasilkan pengurangan aliran air dingin secara keseluruhan yang mengarah ke biaya pemipaan yang lebih rendah, mengurangi energi pemompaan, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan dari operasi pendingin.
Selanjutnya, rancangan kamar tidur pasien umum untuk 75 derajat Fahrenheit daripada 65 derajat Fahrenheit di dalam suhu desain selama musim dingin. Ini menghasilkan penghematan biaya awal dan siklus hidup secara keseluruhan tanpa mengurangi kenyamanan pasien lingkungan yang diperlukan. Kemudian ada menggunakan pendekatan sistem volume udara variabel pusat daripada kumparan kipas di ruang pasien umum. Sistem pusat meningkatkan kondisi lingkungan dalam ruangan untuk pasien dengan menyediakan tingkat filtrasi yang lebih tinggi di ruangan, menghilangkan pemeliharaan yang mengganggu, dan menurunkan biaya operasi. Kemudian yang elektrikal, ada 11 item yang bila ditotal sekitar $3.800.000 pada awalnya dan $100.000 per tahun dalam biaya tahunan. Berikut ini adalah item yang pokoknya. Yang pertama, mengkonfigurasi ulang bagian distribusi elektrik untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi. Yang kedua, mengganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan pemberat elektronik dengan faktor daya tinggi. Penghematan energi tidak mengimbangi biaya awal. Yang ketiga, mengkonfigurasi ulang pencahayaan luar ruangan, mengurangi jumlah tiang, dan lain-lain. Yang keempat, memusatkan sistem catu daya atau UPS yang tidak dapat disinterup. Yang kelima, relokasi saklar lebih dekat ke pusat muatan. Yang keenam, ubah tegangan chiller dari 280 volt menjadi 380 volt. Kemudian dari medis, ada 9 item yang bernilai total sekitar $7.500.000 pada awalnya dan $650.000 per tahun dalam biaya tambahan. Berikut ini ada beberapa proposal signifikan yang disajikan. Yang pertama, mempertimbangkan untuk menggunakan beberapa item untuk menunda biaya sampai beban pasien meningkat untuk menciptakan kondisi imbang. Misalnya MRI, laboratorium kateter jantung, kamera nuklir dan gamma. Biaya modal tangguh sekitar $5.300.000 tidak termasuk di atas. Yang kedua, mempertimbangkan untuk menambahkan peralatan pilihan untuk menghasilkan pendapatan tambahan, seperti menambah 1 pemindai suara ultra tambahan, menambah 3 tempat tidur tambahan untuk pasien anak yang tidak tercakup, menambahkan 2 mesin X-ray radiografi seluler. Kemudian yang keempat, ada area tersebar di potensi penghematan diisolasi oleh tampilan kritis pada peralatan medis dan merekomendasi hal-hal berikut. Yang seperti menghilangkan barang-barang yang berlebihan dengan perkiraan peralatan bangunan atau konstruksi, pengadaan peralatan lokal dimanapun tersedia dengan biaya lebih murah, bisa mengurangi jumlah yang tampak berlebihan dan beli peralatan alternatif yang memproduksi peralatan yang memadai untuk fungsi rumah sakit. Tambahkan peralatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan rumah sakit secara keseluruhan. Lalu ada bagian 2 dari laporan tersebut tentang deskripsi proyek. Di sini ada yang pertama, ada tentang kebutuhan rumah sakit, B, teknik struktural sipil, yang C, arsitektural, yang D, sistem mekanik, E, elektrikal, dan F, estimasi biaya. Yang pertama, kebutuhan rumah sakit. Kebutuhan rumah sakit itu ada jumlah kasur sebanyak 180, luas lahannya 500.000 square feet, parkir atau mobil per tempat tidur ditambah staf dan pasien rawat jalan, disediakan denah lokasi, dan untuk perumahan dapat menampung semua dokter dan total 130 perawat serta harus disediakan area rekreasi. Kemudian dari teknik struktural sipil, A ada lokasi, pengolahan air limbah di tempat, limbah didaur ulang untuk irigasi, utilitas membangun housing chiller, dan insinerator. Kemudian untuk yang strukturnya, pelat inti berlubang pracetak dengan rangkai beton bertulang. Kemudian untuk bagian arsitektural, untuk dinding interior, partisi drywall dengan 2,5 lembar di setiap sisinya. Untuk yang eksterior, panel beton pratekan dengan area jendela 20% ke atas. Kemudian untuk lantainya vinil secara umum dengan lobi dan granit pada lantai dasar yang ditentukan di area tertentu. Kemudian untuk material finishing fascia, panel beton pracetak. Untuk partisi dinding ada cat enamel. Untuk plafon, ubin yang dicat
jenis Armstrong dan papan gipsum tanah air untuk area basah. Area yang dipilih dalam ruang bawah tanah untuk langit-langit logam linear. Kemudian untuk sistem mekanik, ada sistem air panas dan dingin dosmetik. Kemudian osmosis terbalik atau sistem air terionisasi. Kemudian sistem drainase air hujan, oksigen, vakum, dan sistem jaringan gas medis lainnya. Kemudian yang keenam, pemanas ventilasi dan AC terdiri dari 4 pendingin udara, ukuran tidak terletak di area peralatan luar. Kemudian unit kumparan kipas dengan ventilasi udara segar di ruang pasien umum, unit koil kipas di area pasien keluar umum, VAV di bidang administrasi, habis itu volume konstan zona tunggal 100% di luar udara dengan pemulihan panas di area kritis. Habis itu yang ketujuh, kettle uap untuk laundry, sterilisasi, dan unit mesin cuci atau dekontaminasi. Yang kedelapan, sistem pemadaman kebakaran, ada pipa basah, sistem standpipe, penyiram gabungan dengan kombinasi pompa api listrik dan diesel. Lalu yang selanjutnya ada limbah dan sistem insinerator, kemudian layanan gas bertekanan rendah atau LPG, lalu sistem irigasi, yang terakhir sistem kontrol suhu otomatis. Kemudian lanjut untuk elektrikal, muatan bangunan diperkirakan sebesar 6.000 kVA. Kemudian sistemnya sebagai berikut. Yang pertama sistem genset 2.700 kVA, sistem UPS, unit pusat plus 2 lantai untuk area tertentu, minimal 30 menit cadangan digunakan. Kemudian daya secara vertikal melalui kabel XLPI di poros. Kemudian pencahayaan, cahaya utama, peralatan neon parabola tersembunyi, dan lampu hemat energi. Perlengkapan untuk memiliki balas dan stereo di I/O. Kemudian untuk telekomunikasi, distribusi akan dilakukan dengan kabel tipe tangga horizontal dan vertikal. Perusahaan telepon untuk menyediakan saluran cadangan, peralatan standar yang akan ditentukan. Kemudian selanjutnya ada komunikasi radio, tiang dan daya yang akan disediakan di atap. Yang terakhir sistem alarm kebakaran. Sistem menjadi alarm sistem berbasis mikroprosesor analog yang dapat diatasi untuk ditampilkan pada layar baca digital, dan CRT harus menampilkan grafik sistem di bawah alarm aktif. Kemudian selanjutnya sistem keamanannya, 4 subsistem yang akan disediakan, sistem manajemen utama untuk area publik berisiko rendah, kemudian kontrol akses kartu untuk area berisiko tinggi, dan TV sirkuit tertutup. Selanjutnya pelindungan petir, sistem terdiri dari terminal udara, perangkat listrik, arrestor, konduktor petir, batang tanah, dan pit. Kemudian untuk sistem buminya, sistem yang terdiri dari landasan transformator power company, lahan peralatan, landasan dasar, dan sistem khusus, misalnya OR, UPS, peralatan medis, sistem arus rendah. Kemudian sistem panggilan khusus, ada sistem stop otomatis, panggilan perawat dan sistem komunikasi rumah sakit, dan sistem paging radio. Kemudian untuk yang estimasi biayanya, perkiraan dikembangkan oleh manajer proyek dan disesuaikan dan divalidasi oleh estimator desainer. Perkiraan proyek pada analisis speed dan area mengikuti yang pertama untuk rumah sakit utama dan area pendukung seluas 356.000 square feet itu $74 juta. Biaya unitnya 210 per square feet. Kemudian untuk perumahan dan asrama ditambah area pendukung sebesar 197.000 square feet itu $18 juta dan biaya unitnya $93 per square feet-nya. Total estimasi biayanya ada $93 juta. Kemudian bagian 3 dari laporan itu ada prosedur value engineering. Kemudian untuk secara umum, value engineering adalah pendekatan kreatif dan terorganisir yang tujuannya untuk mengoptimalkan biaya life cycle cost dan atau kinerja fasilitas.
Untuk memberikan deskripsi yang jelas tentang penilaian kami mengenai proyek dalam hal biaya dan LCC, dan pendekatan yang diterapkan pada penelitian. Tim multidisiplin dibentuk untuk menganalisis desain proyek menggunakan teknik value engineering yang berlaku. Untuk itu merupakan tujuan setiap anggota tim untuk menganalisis proyek, menemukan area berbiaya tinggi, merekomendasikan alternatif, dan memperkirakan biaya siklus awal dan untuk setiap alternatif yang diusulkan. Juga kriteria lain digunakan untuk memastikan rekomendasi yang diusulkan tidak mengorbankan fungsi penting dan penyelesaian proyek tepat waktu. Nah, kemudian ini untuk prastudinya. Setelah menerima dokumen proyek, yaitu rencana terpilih dan dokumen desain, anggota tim value engineering dipilih meninjaunya. Pada saat ini, perkiraan tidak mencerminkan tingkat detail dokumen. Juga daftar pertanyaan dan ide yang akan ditinjau selama hari pertama workshop formal dihasilkan. Dokumen proyek ditinjau oleh spesialis tata letak peralatan medis untuk komentar dasar. Komentar yang diterima dari spesialis peralatan medis dari perusahaan EI besar yang berspesialisasi di rumah sakit diberikan kepada klien dan tim desain. Komentar-komentar ini ditinjau dengan konsultan oleh tim dan dimasukkan sebagaimana berlaku ke dalam ide-ide yang dihasilkan selama workshop formal. Lalu rencana kerja value engineering ini dibagi ke beberapa fase, ada 6 fase, fase informasi, fase kreatif, fase penilaian, fase pengembangan, fase presentasi, dan fase laporan. Nah, untuk pada fase informasi, setelah studi tentang dokumen rekayasa terbaru, tim value engineering melakukan analisis fungsi dari berbagai komponen proyek. Fungsi sistem merupakan elemen pengendali dalam pendekatan value engineering secara keseluruhan. Prosedur ini memaksa untuk berpikir dalam hal fungsi dan biaya yang terkait dengan fungsi itu. Menyiapkan analisis fungsi membantu menghasilkan banyak ide yang akhirnya menghasilkan rekomendasi. Disertakan dalam laporan ini adalah lembar kerja analisis fungsi. Selanjutnya, berdasarkan perkiraan biaya yang diselesaikan, model biaya atau nilai dikembangkan untuk rumah sakit dan unit perumahan untuk membantu mengisolasi area untuk peningkatan nilai. Biaya dalam bentuk biaya unit untuk proyek, seperti yang diambil dari perkiraan biaya yang diselesaikan untuk proyek dan biaya cadangan dilengkapi dengan model. Kemudian untuk fase informasi, tim yang ditugaskan untuk model biaya berdasarkan analisis fungsi yang dilakukan, pengalaman mereka, dan data historis untuk sistem serupa. Model ini menunjukkan bahwa potensi terbesar untuk meningkatkan nilai ada dalam peralatan medis, arsitektur, dan pada tingkat yang lebih rendah, seperti listrik atau electrical tadi dan mekanikal. Penghematan tambahan dalam utilitas listrik diisolasi berdasarkan perbedaan dalam perkiraan biaya atau nilai. Penghematan aktual yang diterapkan akan bergantung pada waktu yang diperlukan untuk menerapkan tahap desain dan preferensi pemilik. Kemudian selanjutnya ada fase kreatif. Langkah dalam studi value engineering ini melibatkan pencatatan ide-ide kreatif. Selama waktu ini, tim value engineering memperkirakan sebanyak mungkin cara untuk menyediakan fungsi yang diperlukan pada biaya awal dan atau life cycle cost yang lebih rendah dan peningkatan desain untuk meningkatkan fungsi yang diperlukan. Selama fase kreatif, penilaian ide dibatasi. Tim value engineering mencari kuantitas dan asosiasi ide yang akan disaring pada fase studi berikutnya. Daftar ini dapat mencakup ide-ide yang dapat evaluasi lebih lanjut dan digunakan dalam desain. Selanjutnya ada fase penilaian. Dalam fase ini, tim value engineering menilai dan memberi urutan ide-ide yang dihasilkan dari fase kreatif. Sisa lembar kerja daftar ide kreatif digunakan untuk fase ini, dan hasilnya disertakan di sisi kanan lembar kerja. Ide yang tidak praktis atau tidak layak untuk studi tambahan akan diabaikan, dan ide-ide yang mewakili potensi terbesar untuk penghematan biaya dikembangkan lebih lanjut. Faktor-faktor yang digunakan dalam mengevaluasi ide-ide termasuk ide state of the art, biaya untuk mengembangkan, probabilitas implementasi,
waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan, besarnya potensi manfaat, dan dampak pada estetika. Ide-ide itu diberi peringkat dari 1 sampai 10, dengan 10 menjadi ide yang terbaik. Ide dengan peringkat 8 atau lebih dikembangkan atau digabungkan menjadi proposal. Kemudian ada fase pengembangan. Selama fase pengembangan studi value engineering, ide-ide yang terpilih diperluas menjadi solusi yang dapat dikerjakan. Pengembangan terdiri dari desain yang direkomendasikan, perbandingan LCC, dan evaluasi deskriptif atas kelebihan dan kekurangan dari rekomendasi yang diusulkan. Penting bahwa tim value engineering menyampaikan konsep rekomendasi mereka kepada desainer. Oleh karena itu, setiap rekomendasi memiliki narasi singkat untuk membandingkan metode desain asli dengan perubahan yang diusulkan. Kemudian ada fase presentasi dan laporan. Ini yang terakhir, fase upaya dari value engineering adalah penyajian dan penyusunan rekomendasi. Rekomendasi value engineering selanjutnya disaring oleh tim VE sebelum presentasi hasil. Pada hasil terakhir workshop studi value engineering, presentasi rekomendasi yang terkandung dalam laporan ini dibuat untuk tim yang sama yang hadir pada hari pertama. Pada akhir workshop, proposal value engineering ditinjau, diedit untuk kejelasan, dan dievaluasi ulang untuk komputasi penghematan biaya. Rekomendasi dan alasan yang masuk ke bagian pengembangan setiap proposal dijelaskan dalam proposal yang disajikan dalam bagian yang keempat. Kemudian ada faktor ekonominya. Selama studi value engineering, biaya konstruksi dan ringkasan biaya siklus hidup disiapkan untuk setiap elemen proyek. Data ekonomi dan asuransi yang dibuat untuk perbandingan biaya siklus hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, discount rate ada 10% diperparah setiap tahunnya. Kemudian analisis period 30 tahun, equivalence approach, present worth convert to annualized method. Kemudian inflation approach, constant dollar. Kemudian present worth annuity factor itu 9,42. Kemudian untuk biaya pengerjaan, biaya energinya 0,03 sen per kilowatt hour. Kemudian biaya pemeliharaannya 1-5% dari biaya modal tergantung pada elemennya. Kemudian kita masuk ke bagian 4. Secara umum, bagian ini merangkum hasil dan rekomendasi untuk peneliti. Ide-ide yang dikembangkan diajukan di sini sebagai rekomendasi untuk penerimaan. Penting ketika meninjau hasil studi value engineering untuk meninjau setiap bagian dari rekomendasi atas manfaatnya sendiri. Seringkali ada kecenderungan untuk mengabaikan rekomendasi karena kekhawatiran tentang satu bagiannya. Saat meninjau laporan ini, pertimbangan harus diberikan kepada area dalam rekomendasi yang dapat diterima dan menerapkan bagian-bagian tersebut ke desain akhir. Kemudian untuk rekomendasi value engineering, tim value engineering mengembangkan 56 proposal untuk perubahan. Mereka mewakili sekitar 16 juta dolar dalam potensi penghematan biaya awal dan lebih dari 265.000 dolar per tahun dalam nilai sekarang penghematan biaya tahunan O&M. Ditambah lebih dari 500.000 dolar per tahun dalam pendapatan tambahan. Sebagai tambahan, 22 saran desain disediakan untuk mengklarifikasi desain, meningkatkan desain, atau meningkatkan biaya. Untuk pemilik pertimbangan, beberapa rekomendasi untuk mengurangi biaya tangguhan sebesar 19 juta dolar. Nah, ini ada gambar tabel yang isinya itu tentang biaya dari pembangunannya. Di sini ada rinciannya, kategori rekomendasinya. Ini ada yang secara umum, dari segi arsitektural, dari segi struktural, dari segi mekanikal, dari segi elektrikal, dan dari segi medical equipment, dari segi peralatan medisnya. Nah, di sini ada jumlah proposalnya. Yang paling banyak itu dari rekomendasi proposal yang bagian arsitektural. Kemudian di sini ada biaya tangguhan pengurangan, PW of income, initial saving, life cycle saving-nya. Ini penghematan yang terjadi. Kemudian di paling bawah sini ada totalnya.
Jadi total penghematannya bisa sampai 16 juta. Dan penghematan LCC-nya, untuk nilai LCC-nya itu bisa sekitar 17,6 juta dolar. Kita lanjut. Nah, di sini rekomendasi value engineering-nya yang dibahas secara detail pada bagian tertentu. Yang pertama itu ada revisi tata letak lab klinis atau departemen hemodialisis. Pada desain original, laboratorium di nikel dan departemen hemodialisis terletak di antara sumbu 10, 15, dan A, F. Mereka dibagi menjadi area terpisah untuk donor darah, laboratorium klinis, dan untuk hemodialisis. Kemudian untuk desain yang diajukan, pertimbangkan penataan ulang laboratorium klinis dan donor darah sesuai sketsa. Perubahan ini memungkinkan pemisahan yang ditingkatkan antara area donasi dan laboratorium klinis dan aksesibilitas rawat jalan ke area donasi. Selain itu, mengganti area donasi dan area hemodialisis akan memungkinkan peningkatan 3 tempat tidur tambahan untuk pasien hemodialisis. Kemudian untuk diskusinya, tata letak yang disusun ulang meningkatkan aliran rawat jalan ke laboratorium dan donor darah ke area donasi, menjaga privasi yang diperlukan dari laboratorium klinis. Ini akan memungkinkan penambahan tempat tidur hemodialisis yang akan meningkatkan pendapatan rumah sakit. Juga desain saat ini tidak mengakomodasi pasien pediatrik. Untuk tempat tidur tambahan akan ditunjuk untuk tujuan ini. Nah, ini ada detail biaya dari proposal yang tadi, pemindahan lab-nya. Nah, di sini ada jenis-jenis yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada satuannya. Habis itu quantity ini jumlahnya. Habis ini unit cost-nya, biaya per quantity-nya, nanti dikali dapat totalnya. Kemudian ini total harganya sekitar 95.191 dolar. Kemudian ini sketsa dari desainnya, desain perubahannya nanti. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, pada proposal revisi panel eksterior pracetak untuk rumah sakit dan perumahan. Pada desain original, desain saat ini menyebutkan untuk desain panel dinding eksterior dengan beton pracetak dengan ketebalan 7 untuk rumah sakit dan perumahan. Desain yang diajukan yaitu kita menggunakan panel dinding pracetak yang tebalnya 5 untuk rumah sakit. Kemudian menggunakan CMU, plester, dan cat tekstur untuk unit perumahan. Kemudian untuk diskusinya, tim membahas panel dengan produsen lokal yang menunjukkan bahwa panel dengan ketebalan 5 itu sudah cukup. Perubahan ini akan menghasilkan penghematan biaya yang cukup besar. Rekomendasi untuk penggunaan CMU, plester, dan cat untuk perumahan didasarkan pada restriksi. Biaya pemeliharaan harus sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan yang membutuhkan lukisan dan untuk panel dinding precast yang lebih tipis. Biaya tidak boleh melebihi dari 3.000 dolar per tahunnya. Lanjut, ini ada detail dari biayanya. Ini untuk detail biaya pada desain originalnya. Ini yang tadi yang ketebalan 7 itu panelnya pada untuk yang ketebalan 7 di rumah sakit. Ini quantity yang dibutuhkannya, jumlahnya. Ini harga per unitnya. Kemudian dikali dapat sekitar segini nilainya 2.113 dolar. Kemudian ini untuk yang ketebalannya pada 7 pada rumah. Quantity lebih sedikit tapi harga juga sama. Kemudian dikali, jadi nanti dijumlahkan, nanti totalnya, di total biayanya pada desain original itu sekitar 3.671.445 dolar. Kemudian ini untuk detail biaya yang akan dikeluarkan pada desain yang akan diajukan. Untuk ketebalan 5 pada rumah sakit, ini kuantitinya sama tapi unit cost-nya beda. Jadi harganya tuh beda dan lebih murah. Dan untuk CMU, plaster, dan cat pada rumah itu si kuantitinya 114
594 dan unit cost-nya sekitar 2,23. Kemudian dikali dan dijumlahkan, jadi total biayanya pada desain yang diajukan itu sekitar $1.781.181. Penghematan yang terjadi nyaris setengah harga dari desain original. Nah, ini untuk gambar detailnya. Kita lanjut ke proposal selanjutnya, mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Pada desain original, dokumen desain menunjukkan bangunan gardu sekitar 9.500 square feet untuk menampung 6 trafo untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, kapasitas trafo yang diperlukan itu menjadi 9.000 kVA. Dari gardu diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LF3 dikali 300, ditambah kabel tegangan rendah 150 mm persegi, lengkap dengan lubang manhole dan semua item pendukung untuk memberi makan beban listrik di semua bangunan dan senyawa pendingin. Kemudian untuk desain yang diajukan, tim value engineering merekomendasikan penggunaan distribusi tegangan tinggi menggunakan jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan transformator jenis oli. Dipasangkan di luar ruangan di dekat konsentrasi muatan. Bantalan disarankan dipasang transformator jenis umpan loop. Kemudian untuk diskusinya, tim value engineering merasa bahwa desain yang diusulkan akan menghasilkan penghematan biaya awal dan LCC, life cycle cost. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik dan peningkatan layanan tercapai. Satu-satunya kerugian adalah bahwa pemilik harus memaintain transformator. Maintain tidak boleh melebihi 2 jam per tahun untuk setiap unit. Biaya penggantian minimal ketika transformator dirancang berada di 80% dari kapasitas mereka. Harapan hidup tidak boleh kurang dari 25 tahun. Ketinggi kabel tegangan setelah dipasang dengan benar tidak perlu waktu pemeliharaan lebih dari kabel tegangan rendah. Ini untuk detail dari biaya desain yang original. Ini ada detailnya. Ini jenis-jenis pengeluarannya nanti. Habis itu ini unitnya, satuannya. Habis itu ini quantity, jumlah-jumlah yang dibutuhkan. Terus ini unit cost, harga per kuantitinya. Kemudian nanti dikali dapat kita total harganya, total harga di jumlah. Jadi total biayanya sekitar 2,4 juta dolar. Kemudian ini untuk biaya ONM, Operation and Maintain Cost-nya. Ini di total bisa sampai 32,464 dolar. Kemudian ini biaya pada desain yang diajukan. Ini untuk detail-detail yang diperlukannya, ini satuannya, ini jumlah-jumlah yang akan diperlukan nanti, ini harga per kuantitinya, kemudian dikali nanti kita dapat harganya dijumlah, jadi total harga pada desain yang diajukan itu sekitar 792,126 dolar. Kemudian untuk biaya maintain dan operationnya itu totalnya 13.490 dolar. Kemudian untuk rekomendasi value engineering pada proposal 3 tempat tidur tambahan untuk departemen hemodialisis. Pada desain original, desain saat ini untuk 4 tempat tidur dalam hemodialisis. Kemudian untuk desain yang diajukan untuk merevisi dengan menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk menutupi kebutuhan pasien anak unit parental. Kemudian merelokasi unit ke ruang yang lebih besar. Untuk diskusinya, daerah ini sangat diminati. Hemodialisis adalah layanan yang dibutuhkan dengan daftar tunggu yang panjang di rumah sakit. Pasar lokal harus lebih dari mampu memasok kebutuhan untuk tempat tidur tambahan. Pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu menutup pengeluaran lain. Ini untuk ringkasan LCC-nya, life cycle cost-nya. Dengan total saving-nya ini bisa sampai 1.617.600 dolar. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.